Selamat pagi Pak RT. Mau ngapain? Jadi, Kok rame-rame begini? biasa nih ada sedikit masalah. Bapaknya ada yang bisa dibantu? Ini saya mau ketemu sama pos baku kelurahan. Sebelumnya bisa diisi dulu ya untuk keperluannya. Silakan ditunggu dulu ya, nanti akan saya bantu koordinasi dengan pos bakunya. Ya. Silakan Pak RT yang di KKI yang bertanya. Mari Bapak, saya bantu antar ke lantai 3. Permisi Pak Ridwan, ada pengaduan dari Pak RT terkait permasalahan warga. Ya udah Tan, disuruh masuk aja. Baik, siap Pak. Langsung sebelah sini ya Pak. Nyalain. Silakan masuk. Jadi gini Pak Ridwan, saya dapat aduan dari Pak Haji terkait masalah si Fadli yang masuk ke rumah Pak Haji tanpa izin. Nah, saya kemari minta bantuan ke Pak Ridwan nih. Gimana cara menyelesaikan permasalahan kayak gini? Bentar, Pak RT. Saya mau langsung LP aja ke kepolisian ini gimana? Enggak, bukan gitu Pak Haji. Karena Pak Haji warga saya, Fadli warga saya. Kita jangan ini, kita musyawarah kekeluargaan aja. Karena di sini udah ada pos bakum yang menangani masalah permasalahan-permasalahan di wilayah. Gitu. Jadi Pak Haji benar yang dibilang Pak RT. Jadi tujuan adanya posko pos Bangkum ini untuk supaya tidak terjadi ke hal yang sampai ke kepolisian atau meja hijau. Nanti untuk solusinya gimana Pak RT, saya koordinasikan dulu ke Pak Lurah selaku peacemaker. Baik Pak Ridwan, saya tunggu. Oh, yang banyak. Salah. Izin Pak Lurah, mengenai laporan dari Pak RT, ada laporan percobaan pencurian. Ke dalam kasus tersebut ini sudah masuk dalam hukum pasal 257 ayat 1. Nah, sedangkan untuk Pak Haji ini kekeh mau langsung ke kepolisian. Nah, kira-kira dari Pak Lurah selaku pacemaker gimana? Baik, Saudara Ridwan ya selaku anggota Pos Bakum. Pagi ini ada case ya berarti ya terkait dengan tindakan melakukan perbuatan melawan hukum ya. Pak RT-nya Bapak? Ya. RT berapa? RT 2, RW 5 Pak. RT 2 5. Terus korbannya siapa? Pak Saya, Haji. Pak. Saya Pak Lurah. Ibu, istri Istri saya. dari Pak Haji. Korbannya, pelakunya? Oh ini pelakunya. Bapak? Orang tua. Orang tua. Pelaku. Tadi sudah disampaikan ya secara jelas oleh Pak RT ya ke Pos Bakum itu. Gini Pak RT, juga Pak Haji ya selaku korban ya, terlebih-lebih Anda nih selaku pelaku gitu. Sebelum saya masuk terlalu jauh, kita sepakat dulu nih, sepakat ya, setiap ada persoalan di wilayah, terus endingnya pengen diselesaikan di kelurahan, walaupun sekarang memang kelurahan punya pos bakum gitu kan, pos bantuan hukum untuk memediasi setiap persoalan-persoalan yang berdampak hukum gitu loh. Nah, setiap masalah, apapun itu masalahnya di wilayah, datang ke kelurahan, endingnya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu dulu tuh gitu loh. Apapun kasusnya gitu loh. Saya tiap kali nerima masalah, selalu di depan saya sampaikan itu dulu. Saya kepengen masalah apapun yang ada di wilayah Kota Bambu Utara,
selesai di meja coklat nih di meja coklat nih, bukan di meja hijau ya Pak RT ya, Pak Haji ya, gitu kan. Saya pengen begitu gitu loh. Nah, sebelum saya bicara jauh, saya mau nanya dulu nih ke Pak Haji nih, ke Ibu, terus ke Pak RT, sepakat nggak kalau penyelesaian kasus yang tadi disampaikan oleh Posbakum kita bisa selesaikan di sini, untuk kita musyawarahkan untuk mencapai kata mufakat, tidak langsung jauh ke pihak penegak hukum. Sepakat nggak Pak RT? Maunya Pak RT gimana? Saya sih udah jelasin ke Pak Haji kalau kita tuh ada Posbakum. Jadi semua permasalahan balik lagi ke Pak Haji. Oh gitu. Jadi gitu Pak RT ya bahasanya ya. Iya betul. Nah ini bebannya memang ada di Pak Haji nih, beban moralnya kan gitu ya Pak Rizky ya, selalu kasih pom ya. Karena Pak Haji merasa pihak yang dirugikan. Mungkin belum ada kerugian materinya nggak? Secara materi sih belum ada Pak Lurah. Oh, belum ada. Cuman kan ini dia nih udah masuk ke dalam rumah gitu. Udah gitu bikin kaget nih bini. Iya, Udah lagi iya. mau mandi lagi. Waduh, menang banyak dong lo. Oh, baru mau mandi sih ya. Terus gimana? Ya kepergok Artinya nggak ada kerugian materi? belum sih. Belum ada. Cuman kan namanya udah masuk kan ada, menurut saya ya namanya udah masuk ke Iya, ranah iya. pribadi kan ada niatan dia udah Iya. itu gimana? Itu tadi gitu loh. Kalau mau diterusin sih bisa sebenarnya, apalagi tadi Pak Ridwan selaku Posbakum udah sampein ya pasal per pasal gitu kan. Kalau namanya bicara pasal kan nggak ada bicara kebijaksanaan gitu kan, bicaranya ketentuan hukum kan gitu. Bisa aja hari ini pun saya telepon Pak Bimas gitu kan untuk membawa si pelaku ini ke Polsek, bisa aja gitu untuk bisa di proses hukum lebih lanjut. Cuman sekali lagi Posbakum itu fungsinya itu nggak mau menjas sebenarnya kan gitu ya, nggak mau mengejas ya bukan ya. Iya Pak. Kepengennya oke lah kan gitu ya, sekalipun ini perbuatan dia melawan hukum, tapi paling tidak pendekatannya pendekatan musyawarah untuk mufakat. Nah, menurut Pak RT nih, si pelaku ini kenal nggak sama si korban? Nah kebetulan Pak Haji warga saya, Fadli ke warga saya juga nih Pak Lurah nih. Oh, Pak Haji kenal sama Tetangga Pak Lurah, tetangga? tetangga depan rumah malah sebenarnya Pak. Apa bisa mau ngambil sesuatu di rumah Pak Haji? Kenapa itu, Dil? Enggak Pak, enggak ngambil. Terus kalau nggak ngambil apa? Kalau udah bicara masuk perkarangan orang, nggak ngomong ke yang punya rumah, tiba-tiba kepergok sama punya rumah, mau ngapain coba kalau bukan mau ada niat sesuatu yang ini? Mau begini Pak Lurah, sebenarnya mau minjem duit sih. Alah bohong. Minjem duit. Minjem duit caranya bagaimana? Cara orang minjem duit itu gimana harusnya? Cara orang minjem duit itu harusnya gimana gitu loh? Dia harusnya izin masuk ke rumah. Udah kenal kan sama Pak Haji kan? Udah Pak Lurah. Udah kenal kan? Pak Haji orangnya baik atau gimana kira-kira menurut kamu tuh? Sekiranya kamu minjem duit nih, kalau ngomong baik-baik, kira-kira dikasih nggak? Dikasih pinjem nggak? Kalau cara kamu baik-baik gitu. Mungkin kalau caranya baik-baik dikasih Pak Lurah. Nah itu terus kenapa kamu pakai cara yang nggak baik? Berarti kan bukan mau minjem namanya itu. Gitu kan? Mau ngambil sesuatu yang nilainya lebih dari ente mau pinjem ke Pak Haji. Kan gitu aja kan? Ya Pak Lurah. Kalau ente di situ kepergok gitu loh sama ibunya Pak Haji itu, terus ibunya Pak Haji teriak gitu kan, maling, ngundang masa banyak, abis ente digebukin di situ tuh, gitu loh. Sekarang ini warga pada jengkel yang namanya sama pelaku-pelaku begitu tuh, gitu loh. Udah berapa kali masuk rumah orang? Baru sekali Pak Lurah. Bapak orang tuanya gimana? Ya, saya selaku orang tua sebetulnya udah susah Pak Lurah buat ngebimbing ini anak, karena udah sering kejadian juga, Terus? udah sering banyak laporan. Ini anak memang agak bandel Pak Lurah. Oh, Udah gitu karena memang dia juga jarang di rumah juga dia ini kan. Paling ke rumah hanya cuma mandi, ganti baju Pak Lurah.
nggak tahu aktivitas di luar rumah tuh anak bapak kayak gimana. Nggak kepantau Pak Lurah karena saya sendiri sibuk Pak Lurah. Tapi hubungan bapak dengan Pak Haji cukup baik kan? Baik Pak Lurah. Terus gimana dengan kejadian begini? Iya makanya kalau bisa saya mohon minta maaf sama Pak Haji, tolong dimaafkan anak saya walaupun anak saya memang sebenarnya ini salah gitu Pak Haji. Karena ya sudah masuk ke rumah Pak Haji tanpa izin. Memang anak-anak bandel ini Pak, susah diatur ya Pak. Enggak, kalau bapak nggak bisa ngajar adat, saya ngajar adatnya sekarang nih. Siapa? Bebas lah kalau saya tak orang tua udah pasrah Pak. Dulu pernah ada kasus curi jemuran tuh, Iya betul. malam-malam, bawa ke kelurahan, panggil orang tuanya. Kalau saya nggak cegah, masa mau ngegebukin, cuman saya cegah, saya kasih ke orang tuanya untuk mukulin gitu loh. Akhirnya sama orang tuanya digaplokin tuh, dipukulin, terus warga minta, Pak botakin aja rambutnya. Karena dulu itu kan maling tuh nitik sama kepala dibotakin kan gitu kan ya. Iya. Mau nggak melakukan itu sekarang sama anak bapak? Siap Pak Lurah. Mau? Siap. Kalau perlu saya mungkin anak-anak memang susah diatur emang udah ini. Ya tapi jangan di depan saya, jangan juga di ruangan ini. Iya Pak Lurah. Gitu loh. Untuk selanjutnya saya nanti serahin hal itu ke orang tua bapak, ke bapak sendiri, ke orang tua. Jadi gimana nih? Artinya gini ya, Pak Haji ya, Bu Haji ya. Tadi sudah disampaikan lah oleh Pak Ridwan selaku Posbakum, dan saya perkuat lagi nih ya. Tiap-tiap masalah yang dibawa ke kelurahan, sekalipun dikeluarkan dari Posbakum, endingnya musyawarah mufakat. Saya juga nggak mau lah ada daftar tambahan warga KBU mampir di kepolisian gitu loh. Nggak mau nambahin daftar kriminalitas wilayah KBU di kepolisian, saya juga nggak mau gitu loh. Apalagi Pak Haji belum ada korban secara materi kan gitu kan. Cuman beban kaget doang kan gitu kan. Ya untungnya masih tetangga, masih tetangga depan rumah kan. Dengan kondisi begitu, saya sih sekali lagi semua ada di Pak Haji ya. Nah sekarang saya minta kebijakan dan kepemahaman Pak Haji sendiri dah. Saat pertimbangannya satu, tidak ada materi yang dirugikan. Kedua, kenal dengan pelaku. Terus orang tua pelaku juga sama Pak Haji cukup dekat gitu kan. Dan selanjutnya pihak orang tua mau didik keras anaknya. Kamu melakukan hal yang sama lagi nggak? Nggak pastinya kan? Oke ya, janji ya. Nah dengan hal ini menurut Bapak gimana? Apa tetap mau dilanjutin atau memang cukup mufakat di sini, diberikan pemaafan di sini, tapi saya bikin surat pernyataan dia gitu loh. Bila mana dia melakukan lagi, dapat bantuan KJP nggak? Dapat Pak. Dapat. Bila mana nanti melakukan lagi, saya akan coret nih nik KJP-nya, gitu. Karena ada ketentuannya juga kok, gitu loh. Pemerintah itu gubernur memberikan bantuan sosial supaya warga jadi bener gitu loh, supaya jadi baik gitu kan. Jangan melakukan hal yang tidak terpuji gitu kan. Kalau seandainya nih si pelaku, saya bukan surat pernyataan, bila melakukan hal lagi, bantuan sosial yang melekat ke keluarga Pak siapa namanya Pak? Pak Budi. Pak Budi, itu saya hapus nicknya. Bentar Pak, saya maksudnya saya urunin dulu sama istri. Coba iya. Pak RT gimana? Begitu mau nggak Pak RT? Ya kalau saya mah gimana Pak Haji, kalau sementara di kelurahan ada Posbakum ya saya mah ini aja dah. Iya. Keluargaan aja dah. Iya. Gimana mah? Ya, kalau memang mau dibuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, nggak apa-apa Pak. Iya, sanksi sosialnya itu Iya, gitu loh. Sanksi sosialnya saya akan hapus bantuan sosial dia bila mana anak Pak Budi ini melakukan hal yang sama. Iya. Masih sekolah nggak? Masih. Masih sekolah kan? Biar ada efek loh. jerah aja Pak. Iya. Jadi nggak sebatas surat pernyataan bahwa saya tidak melakukan lagi. Udah nggak begitu Pak. Sekarang apapun perbuatan kriminalitas, ancaman saya ke situ saya lariin gitu loh. Efek jerahnya di situ gitu loh. Menurut Posbakum gimana? Saya setuju sama masukan dari Pak Lurah. Itu aja ya. Iya Pak Rizky ya, selaku Kasipam ya. Ya, terkait tadi yang kita sudah dengarkan, kasus antara anak
ya Pak Budi dengan Pak Haji Nuh. Untuk kesepakatan ini kita sudah terapkan Pak Lurah terkait kemarin warga di RW 07 yang melakukan tawuran. Dan itu kita sudah hapus sanksi sosial dengan kesepakatan bersama para ketua RT, warga, dan anak yang melakukan tawuran. Dan ini kita sudah bawa contoh surat pernyataannya. Tuh gitu tuh, ya Pak Haji ya, Bapak ya, Pak Budi ya, begitu tuh. Pikir panjang lah ya, untuk melakukan 2 kali. Sepakat ya, Pak Haji ya, begitu aja ya. Iya, Pak Lurah. Ya, RT gitu ya. Ya. Ya udah nanti dibuatkan aja surat pernyataan. Pernyataan. Itu, terus ditandatangan, terus diucap sama siapa sih? Abang siapa? Tadi Pak. Adli ya, kamu ucap tuh di depan Pak Haji gitu loh. Terus etikanya kamu minta maaf sama Pak Haji. Itu. Ya selesai berarti urusan ya. Itu aja ya Pak Haji ya. Terima kasih Pak Lurah. Mudah-mudahan tidak terulang lagi ya. Dan saya mohon maaf nih Pak Haji nih, kalau ada warga saya yang sampai segitu gitu. Dan saya bisa pastikan dengan setelah dia tanda tangan pernyataan itu dengan ancaman penghapusan atau pemblokiran nik untuk bantuan sosial, saya yakin lah dia lebih memilih mempertahankan bantuan sosial kan gitu kan. Tolong ya Pak Budi ya, dikerasin lagi nih jadikan anak bapaknya gitu kan, supaya tidak terulang, yang imbasnya supaya jangan sampai hak sosial atau bantuan sosial di bapak itu dihilang gitu. Oke ya, itu aja ya. Siapa? Cukup ya. Untuk selanjutnya silakan ya Pak Ridwan ya, selaku Pos Bakum dan Pak Rizky Siapa? untuk menyelesaikan sampai dengan selesai gitu ya. Saya tinggal dulu ya. Siap. Karena betul saya ada tamu di bawah. Terima kasih Ya. Pak Lurah. Terima kasih Bapak. Ini Pak Haji surat kesepakatannya ya Pak Haji antara Pak Haji dengan pelaku atas nama Fadli.